Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's me Alam Zulfikar, and beside me there is my partner Sultan Ulinuha. Today we are gonna share about 16th century poetry and prose. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan sharing, membahas, mengeliti, mengelupas mengenai prosa dan eh, puisi abad ke-16 dari Sir Thomas Wrote. The literary form most commonly associated with the 16th century is the sonnet. Jadi, bentuk sastra yang paling umum dikaitkan dengan abad ke-16 adalah soneta. This example, whose list to hand, is by Sir Thomas Wrote, who held a number of posts in Henry VIII's court and was closely involved with Anne Boleyn, who became Henry's second wife. Jadi, Sir Thomas Wrote yang memegang sejumlah jabatan di istana Henry yang ke-8 dan terlibat erat dengan Anne Boleyn yang menjadi istri keduanya. Jadi contohnya ini, siapa yang harus diburu yang dibuat oleh Sir Thomas Wrote sendiri. Di bawah ini bentuk dari karyanya. Whose list to hand, I know where is unhind, but for me, alas I may no more. Siapapun yang ingin berburu, aku tahu di mana rusanya. Tapi bagiku, sayang sekali, aku tidak mungkin lagi. The vain travel had wearied me so sore I'm of them that farthest cometh behind. Sehingga aku termasuk di antara mereka yang paling jauh tertinggal. Jadi itu tadi sedikit kutipan dari karyanya Sir Thomas Wrote. The poem written about 15 and 26 is an adaptation of a sonnet by the 14th century Italian writer Petrarch. Jadi puisi yang ditulis sekitar tahun 1526 ini merupakan adaptasi soneta karya penulis Italia abad ke-14 Petrarch. But when it refers to hunting a deer that belongs to Kaisar. Tetapi jika mengacu pada berburu rusa maksud saya itu milik Kaisar, seems to play teasingly or perhaps ancestly with Wyatt's own and now hopeless pursuit of Anne Boleyn. Jadi tampak bermain-main atau melakukan mungkin dengan cemas dengan pengejaran Wyatt sendiri dan sekarang tanpa harapan Anne Boleyn. Jadi sedikit puisi tadi ini karya dari Sir Thomas Wrote dari abad ke-16 yang bisa dikatakan itu milik Kaisar itu sendiri. So there are 2 points of immediate interest in Wyatt's poem. Jadi ada 2 poin yang menarik di karyanya Wyatt sendiri. One is the reliance upon an imported literary form. Jadi ketergantungan pada bentuk sastra impor adalah salah satunya. The sonnet is a poem of 14 lines, which in its Petrarchan form divides into an 8th line. Jadi, soneta merupakan puisi yang terdiri dari 14 baris yang dalam bentuk Petrarchan terbagi menjadi 8 baris. Unit and a 6 line unit. Jadi unit dan satuan 6 baris, the octave, develops one thought
Octave mengembangkan satu pikiran. And there is then a change of directions in the state. The form was widely used by Italian poets and the later middle ages. Jadi bentuk ini banyak digunakan oleh penyair Italia di akhir ayat setengah, biasanya untuk puisi cinta, usually for love poems. Wyatt and the Earl of Surrey introduced the conventions into England in the early 16th century. Jadi, Wyatt dan Earl of Surrey memperkenalkan konvensi tersebut ke Inggris pada awal abad ke-16. And the form flourished, its popularity reaching a peak in the 15th and 60s, with sequences a series of poems, usually dwelling on various aspects of one love affair by Sir Philip Sidney, Samuel Daniel, Thomas Lodge, Michael Drayton, and Edmund Spencer. Jadi bentuknya adalah berkembang, popularitasnya mencapai puncaknya di Trost dengan urutan perasaan. Poems biasanya membahas berbagai aspek dari satu hubungan cinta oleh Sir Philip Sidney, Samuel Daniel, Thomas Lodge, Michael Drayton, dan Edmund Spencer. The most celebrated sequence published in 1609, but the most celebrated sequence published in 1609, but circulating in manuscript in the 15th and 90s is by Shakespeare. Jadi, urutan yang paling terkenal diterbitkan pada tahun 1609, tetapi beredar Spencer. Urutan yang paling dikenal dalam bentuk manuskrip pada tahun 1990-an adalah karya Shakespeare. Okay, the next is 16th century prose and the Reformation. Prosa pada abad ke-16 dan reformasi. A new confidence in the English language is evident in the strength of vernacular prose writing during the 16th century. Kepercayaan baru terhadap bahasa Inggris terlihat jelas dalam kekuatan prosa vernakular itu disebutnya, yang berkembang pada abad ke-16. So, at the same time, the fact that one of the most important prose work of the century, Sir Thomas More's Utopia at 15 and 16. Pada saat yang sama, fakta bahwa salah satu karya prosa terpenting dalam sejarah itu, dalam masa itu, adalah karya Sir Thomas More yang berjudul Utopia pada tahun 1516, was written in Latin remain us that a variety of impulses were at work at the time. Yang ditulis dalam bahasa Latin itu dapat mengingatkan kita bahwa berbagai impulses ya sedang bekerja pada saat itu. So Thomas More was Henry VIII's Lord Chancellor, but resigned in 50 and 32.
because he could not agree with the king's ecclesiastical policy and married to Anne Boleyn. Oke, jadi Mr. Thomas More ini adalah kanselir Lord Henry yang ke-8. Nah, tetapi dia mengundurkan diri pada tahun 1513 karena dia tidak setuju dengan kebijakan edisial raja dengan kebijakan raja dan pernikahannya, lalu dia nikah dengan Anne Boleyn. Nah, so and he was executed in 1535. Nah, lalu dia dieksekusi, dihukum pada tahun 1535. Henry VIII was the second Tudor monarch. His father, Henry VII, had become the king in 40 and 85 when he awarded Richard III. Henry VIII came to the throne in 59. Oke, Henry VII itu merupakan raja pada tahun 1485, adalah raja Tudor kedua setelah ayahnya Henry ke-7 ya. Henry ke-7 itu raja Tudor pertama, dan Henry kedua, Henry ke-8 adalah raja Tudor kedua setelah ayahnya. Nah, ketika ia menggulingkan Richard ketiga, Henry ke-8 naik tahta pada tahun 1509. Okay, the next, in the Reformation, Martin Luther protests against the principle of the papal indulgence. So, began the Reformation. This was essentially a protest of the individual conscience against the authority of the Catholic Church. Nah, protes Martin terhadap prinsip indulgence kepausan. Lalu pada awal mulai reformasi, Martin tadi itu memprotes. Nah, hal ini pada dasarnya merupakan protes dari hati nurani individu terhadap otoritas gereja Katolik. When in the 50 and 34, Henry VIII was declared supreme head on earth of the English Church. It was on the surface because he wished to obtain a divorce, but at a deeper level, it was a matter of England declaration its independent and spread identity. Nah, tahun 1534, Henry ke-8 dinyatakan sebagai kepala tertinggi di bumi gereja Inggris. Lalu karena ingin bercerai, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, ini adalah masalah Inggris yang mendeklarasikan kemerdekaannya dan identitasnya yang terpisah. Okay, the next, Henry did in 50 and 47, he was succeeded by Edward VI, X9, yes, by Lady Jane Grey for 9 days. By Mary, a devout Catholic, and in 50 and 58 by Elizabeth I. Oke, Henry meninggal pada tahun 1547. Ia digantikan oleh Edward ke-6 pada umur ke-9 tahun oleh Lady Jane Grey selama 9 hari, dan oleh Mary yang seorang Katolik taat, dan pada tahun 1558 oleh Elizabeth pertama. Nah, and so her first
Thus was the religion settlement of 50 and 59, which employs the Protestant religion by law, taught in such a way that most people could be accommodated within its terms. Tugas pertamanya adalah penyelesaian keagamaan pada tahun 1559 yang merupakan hukum pada agama Protestan meskipun sedemikian rupa sehingga sebagian besar masyarakat dapat diakomodasi dalam ketentuan-ketentuannya. In the first 50 years of Tudor government, however, England was still a Catholic country and such very much aware of its European identity. Dalam 45 tahun pertama pemerintahan Tudor, Inggris masih merupakan negara Katolik dan oleh karena itu sangat sadar akan identitas Eropanya. This is the context in which we have to consider Thomas More. More is a new kind of the figure that appears in the period. Nah, dalam konteks inilah kita harus mempertimbangkan terhadap Thomas More yang tadi. More ini adalah sosok baru yang muncul pada periode ini. Pada abad ke-15, orang-orang Inggris yang terpelajar mulai memahami aktivitas budaya dan intelektual yang berkembang pesat di negara-negara tersebut. Okay, next. The sonnet Sir Philip Sidney and William Shakespeare. Sir Philip Sidney dan William Shakespeare. There are many examples of popular culture, songs, ballads, some prose fiction that survive from the 16th century. Jadi ada banyak contoh lagu-lagu budaya populer, ballad, beberapa prosa fiksi yang bertahan dari abad ke-16. And also texts by writers from a diverse range of social backgrounds. But more than in any other century, it is necessary to pay attention to poetry as the preserve of the court of people who wrote as a civilized recreation. Jadi banyak juga para karya-karya para penulis dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi lebih dari abad manapun puisi perlu mendapat perhatian di lingkungan istana dari orang-orang yang menulis di tempat rekreasi yang beradab. But poems by a number of women, including Mary Sidney, Amelia Lanier, and Elizabeth herself, who translated abroad a great deal, to survive. One of the best-known poems by Elizabeth is The Doubt of Future Force Exiles My Present Joy. Jadi, namun puisi-puisi karya sejumlah wanita termasuk Mary Sidney, Amelia Lanier, dan Elizabeth sendiri yang banyak menulis masih bertahan. Salah satu puisi paling terkenal karya Elizabeth dalam keraguan akan musuh masa depan menghilangkan kegembiraan saya saat ini. Di sini mungkin bisa saya kutipkan sedikit puisi dari Elizabeth sendiri. The dawn of future force excels my present joy. And with me wants to sun such shares a strengthened mind annoy. For falsehood now thought flow. Subjects quite doubt ebb, which should not be if reason ruled or wisdom weaved the web.
Jadi itu tadi sedikit kutipan puisi yang saya kutip dari karyanya Elizabeth. The poem was apparently written in reply to a sonnet sent by Elizabeth's cousin. Jadi, puisi tersebut rupanya ditulis sebagai balasan atas soneta yang dikirim oleh sepupu Elizabeth, Mary Stuart, Ratu Skotlandia, um, which asking to see her. It is a rejection of Mary's request and her attempts to devise stroke quill. Jadi Ratu Skotlandia itu yang meminta untuk bertemu dengannya, yang dimaksud dengannya ini Ratu Elizabeth. Ini adalah satu penolakan atas permintaan Mary dan upayanya untuk menipu melalui tipu muslihat. Next, Edmund Spenser. The sonnet might be the form that is most typical of the 16th century. Jadi, soneta mungkin merupakan bentuk yang paling khas dari soneta pada abad ke-16. But it is of course not the only form poets employed. Tapi tentu saja ini bukan satu-satunya bentuk penyair yang digunakan. If we take the example of Edmund Spenser, jadi bila kita mengambil dari contoh dari Edmund Spenser itu sendiri, born in 1552, in 1580, he became secretary to Lord Grey de Wilton. Jadi jika kita mengambil contoh dari Edmund Spenser, lahir pada tahun 1553, pada saat itu ia menjadi sekretarisnya Lord Grey de Wilton, wakil Lord Irlandia. And was given lands there. Jadi dulu diberikan istana di sana. In 50 and 88, he acted as one of the undertakers for the settlement of Munster. Jadi pada tahun 1588, ia bertindak sebagai salah satu undertaker untuk penyelesaian Munster dan jelas merupakan bagian dari pembentukan pemberontakan kolonial di Irlandia. Committed to an idea of the public role of poetry as a vehicle for developing a Protestant culture in England. Jadi berkomitmen pada gagasan tentang aturan publik puisi sebagai wahana untuk mengembangkan budaya Protestan di Inggris. His literary career started in 50 and 69 with the translation of a number of texts. Jadi karir sastranya itu dimulai dengan penerjemah jumlah teks termasuk soneta, including sonnets by Petrarch and an anti-Catholic tract by a Dutch Calvins. Jadi termasuk soneta oleh Petrarch dan traktat Catechol oleh seorang Calvinis Belanda. The Separate Calendar, a pastoral poem looking back to a lost golden age, followed in 15 and 79. Significantly, it includes a panegyric to Elizabeth I, the Queen of Sweden. When a poet produces a work on the scale of the very point, there is a temptation to see the writer's earlier works as
merely preparation for the great work. Jadi ketika seorang penyair menghasilkan karya dalam skala the very queen, ada godaan untuk melihat karya penulisnya hanya sebagai persiapan untuk karya besar yang lebih besar. The literary diversity of the 50, 15, and 90s is apparent in Shakespeare's first highly productive decades. Shakespeare in a context is the subject of the next chapter, and the first play by Ben Jonson. So, keberagaman sastra pada tahun 1590-an tampak jelas dalam dekade pertama karya Shakespeare yang sangat produktif, yaitu konteks Shakespeare akan dibahas pada bab berikutnya dan drama pertama karya Ben Stons. Dalam puisi terdapat puisi religi Calvinis yang suram karya Fulke Greville dari kecaman satir John Morster dan karya awal John Donne. It is clear that Spencer is fully aware of the complexity of the world around him. Nah, jelas bahwa Spencer sepenuhnya menyadari kompleksitas dunia di sekelilingnya memang benar sebagai wakil mahkota di Irlandia dan dengan hancurnya rumahnya di Irlandia dan pemberontakan Tiron pada tahun 1598. He could not have avoid the unrest of the 50s and 90s, but while a poem such as a Philomation seeks to create a peaceful timeliness. Nah, ia tidak dapat menghindari bencana tersebut, kerusuhan yang terjadi. Lalu Fear Queen berupaya menyatukan visi dunia yang terpadu sepenuhnya halnya dalam puisi apapun terbuka untuk mempertanyakan bagaimana untuk memulai diskusi kritis terhadap puisi. Okay, that's all from us. Thanks for paying attention. And last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.